Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ustadzah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tentunya tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Tetapi sebelum itu kita awali dengan doa. Baik, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dengan doa tadi semoga Allah mudahkan pembelajaran kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang tadi Ustazah sampaikan, insya Allah kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Anak-anak, Asmaul Husna ini sudah kalian pelajari sejak kelas 1 ya, sampai kelas 5 kemarin. Ada yang masih ingat apa sih Asmaul Husna itu? Iya, kalian benar. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik dan indah ya, yang menunjukkan keagungan Allah dengan segala sifatnya yang mulia. Jadi nama-nama Allah yang baik, indah, yang menunjukkan keagungan Allah dengan segala sifatnya yang mulia. Nah, hari ini kita akan membahas hanya beberapa Asmaul Husna ya, tidak semuanya. Kalian masih ingat ada berapa Asmaul Husna? Ya benar, ada 99 Asma Allah atau 99 Asmaul Husna. Nah, hari ini yang kita akan bahas yang pertama adalah As-Samad. Masih ingat arti As-Samad? Iya, As-Samad artinya tempat bergantung segala sesuatu. Kalau kalian ingat tentang surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Maksudnya apa? Allah itu tempat kita meminta, Allah itu tempat kita memohon, Allah itu tempat kita menggantungkan harapan kita. Kalau kita berdoa, kita hanya berdoa kepada Allah. Jadi kenapa? Karena Allah yang memiliki sifat yang serba maha. Semua makhluk hanya bergantung kepada Allah saja. Sebab tidak ada sesuatu pun yang lebih tinggi darinya sehingga bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita manusia. Semua nikmat berasal dari Allah. Dialah satu-satunya zat yang memenuhi seluruh kebutuhan makhluknya, termasuk kita. Apapun nikmat yang diperoleh oleh manusia, pada hakikatnya berasal dari Allah. Kesehatan kita, rizki yang Allah karuniakan, gitu ya. Semuanya berasal dari Allah. Kita memohon pertolongan dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang selalu kita baca setiap hari ya di dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu-lah kami menyembah dan hanya kepadamu-lah kami mohon pertolongan. Jadi Allah tempat bergantung segala sesuatu. As-Samad. Kemudian yang kedua Al-Qadir Al-Muqtadir. Al-Qadir Al-Muqtadir dua-duanya memiliki arti maha kuasa. Kekuasaan Allah sangat luas dan tidak terbatas ya. Jadi kekuasaan Allah itu meliputi segala sesuatu, baik di langit dan di bumi. Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun untuk mengurus semuanya, untuk mengendalikan semuanya. Kalau Allah kehendaki sesuatu, maka Allah cukup hanya mengucapkan kun, jadilah, maka akan terjadi sesuatu itu ya. Jadi pengetahuan dan kesanggupan kita sangat terbatas, sedangkan kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Kalau kita menghendaki sesuatu ya yang kita ingin capai, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh dan kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selanjutnya kita bertawakal. Apa maksudnya tawakal itu? Tawakal itu menyerahkan semua urusan kita kepada Allah setelah kita berdoa dan kita berusaha. Karena hanya Allah yang dapat mewujudkan sesuatu itu terjadi atau tidak. Kalau kita menginginkan sesuatu, kita tidak bisa mewujudkannya sendiri tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus selalu berdoa setiap usaha kita, harus menyertakan doa kita kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah yang berkuasa untuk menghendaki sesuatu. Apa yang kita inginkan itu terjadi atau tidak terjadi, itu hanya Allah yang bisa mewujudkannya. Kemudian yang ketiga, al-muqaddim al-muakhir. Al-muqaddim artinya Allah maha mendahulukan. Apa maksudnya maha mendahulukan? Yaitu Allah mendahulukan orang-orang yang dikehendaki. Misalnya karena kesolehannya, karena ketakwaannya, dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan orang-orang yang lain yang dikehendaki oleh Allah juga. Sedangkan al-muakhir artinya Allah maha mengakhirkan, yaitu mengakhirkan derajat orang-orang yang dikehendaki Allah karena kurang soleh misalnya, karena kurang bertakwa, karena kurang dekat dengannya. Jadi Allah akhirkan ya dibandingkan dengan orang-orang yang soleh. Al-muqaddim dan al-muakhir ini juga bermakna bahwa Allah mendahulukan, mengedepankan pahala, kasih sayang dan ampunan kepada hambanya. Allah juga mengakhirkan atau menunda siksaan bagi orang yang dikehendakinya. Allah SWT menyegerakan balasan sebagai pahala kebaikan, sementara dia menunda hukuman atas dosa dan kemaksiatan. Nah, penundaan itu sebagai bentuk kasih sayang Allah untuk memberikan kesempatan kepada manusia supaya dia bertaubat ketika dia berbuat dosa. Allah tidak langsung menghukum, tetapi Allah beri kesempatan dulu supaya manusia itu bertaubat, manusia itu sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi al-muqaddim itu Allah mendahulukan balasan kebaikan kepada orang-orang yang soleh, kepada orang-orang yang bertakwa, orang yang dekat kepada Allah. Dan Allah mengakhirkan siksaannya kepada hambanya yang berbuat dosa. Kenapa? Supaya manusia itu punya kesempatan untuk bertaubat, untuk menyadari kesalahannya dan kemudian kembali kepada jalan yang benar, jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sifat atau Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Baqi. Al-Baqi artinya maha kekal, bahwa semua yang ada di dunia ini akan berakhir dan binasa karena semua makhluk Allah itu bersifat fana, ya, tidak kekal. Hanya Allah yang maha kekal dan tidak akan pernah binasa. Allah itu abadi selamanya, ya. Allah tidak akan pernah hancur, Allah tidak akan pernah rusak. Allah itu kekal abadi, al-baqi. Jadi Allah maha kekal. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya, semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi zat Allah yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan itu kekal, ya, selamanya, tidak akan pernah binasa. Tetapi anak-anak yang Ustazah sayangi, ada satu hal yang kita miliki atau yang dimiliki oleh manusia yang akan tetap bermanfaat bagi kita sampai di akhirat nanti. Apa itu? Yaitu amal soleh, amal kebaikan yang dilakukan di dunia itu akan menjadi pahala dan kenikmatan yang kekal di akhirat nanti. Setiap amal soleh yang diperbuat oleh manusia yang kita lakukan akan tetap abadi di sisi Allah SWT dan akan bermanfaat kelak di akhirat. Oleh sebab itu, kita tidak boleh lalai, tidak boleh terpedaya dengan kenikmatan dunia, dan kita harus lebih banyak memikirkan apa yang bisa kita titipkan di sisi Allah SWT, yaitu dengan sebanyak-banyaknya melakukan amal kebaikan, sebanyak-banyaknya melakukan amal soleh. Nah, jadi anak-anak yang Ustazah sayangi, hari ini pelajaran kita hanya bicara tentang Asmaul Husna yang hanya mungkin 4 tadi yang kita bicarakan, ya, tidak semuanya, karena sebelumnya di kelas-kelas sebelumnya kalian juga sudah mempelajarinya. Jadi ini sifatnya mengulang dan mengulang lagi
supaya anak-anak lebih paham. Nah, mungkin ini yang Ustazah dapat sampaikan. Pesan Ustazah sebelum kita akhiri, yang pertama, anak-anak harus tetap menjaga sholat wajib 5 waktu dan ditambah sholat-sholat sunnah ya, sholat sunnah rawatib ya, sunnah qobliyah, ba'diyah itu dilakukan. Kemudian sholat duhanya jangan lupa. Kemudian yang kedua, pesan Ustazah, baca Qur'annya, baca yang masih qiraati, baca qiraatinya, diulang-ulang pelajaran tahfiz Qur'annya ya. Kurangi bermain HP ya, kurangi bermain HP. Main HP, pegang HP pada saat kita pembelajaran saja, karena terlalu banyak memegang HP nanti bisa merusak tangan kalian, bisa tremor tangannya nanti ya. Kemudian juga merusak mata. Karenanya Ustazah berpesan dikurangi ya, kecuali pada saat belajar. Kemudian yang ketiga, pesan Ustazah, jangan melawan orang tua. Hormati ayah bunda kalian, dengarkan nasihatnya, laksanakan perintahnya, jangan sakiti hati mereka ya nak ya. Nah, mungkin itu pesan Ustazah. Dan yang paling penting, kalian tetap jaga kesehatan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kalau bermain sama teman, jaga jarak dan juga pakai masker dan selalu mencuci tangan. Baik, semoga kalian semuanya sehat. Salam buat orang tua kalian. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.